Hai Love Generation. Kemarin ada berita yang sempat menghebohkan Indonesia. Seorang dosen yang cukup dikenal yang mulanya ikut mengawal dan membantu dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa, ternyata terpecah menjadi beberapa kelompok yang disinyalir ditunggangi provokator yang suka akan perpecahan. Mahasiswa yang berimage akademik yang seharusnya mengedepankan intelektual tapi jadi berubah sebaliknya oleh karena ada oknum mahasiswa yang mudah diperalat untuk menjadi ajang menjatuhkan keributan, kekerasan, dan kejahatan. Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang aspirasi kini berubah menjadi ajang yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Dengan insiden kekerasan dan penganiayaan sampai terdengar kata-kata bunuh. Saya kira konsep berpikir yang menurut saya jahat itu hanya ada di zaman dulu waktu saya masih kecil. Ternyata konsep itu mengalir deras ke generasi saat ini. Inilah buahnya yang sedang kita alami. Karena apa yang kita buat sekarang akan menentukan di generasi yang akan datang. Inilah pesan yang saya buat untuk generasi muda. Janganlah kamu menuntut dan menghakimi, karena ukuran yang kamu pakai dalam menuntut dan menghakimi itu akan kembali dipakai Tuhan untuk menuntut dan menghakimi kamu. Karena jika Tuhan sampai menghakimi kita, sudah pasti binasalah semua kita. Jikalau kita tidak menghakimi, maka kita pun tidak akan dihakimi oleh perkataan Tuhan. Tahukah kamu bahwa kekejaman, kekerasan, kebrutalan adalah buah dari kebencian? Jika di dalam hatinya ada kebencian, maka tentunya tidak ada kasih di dalam orang itu. Setiap orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tuhan berkata, jika kita memandang orang serta menginginkannya saja, kita sudah berzina dengan dia di dalam hati kita. Karena yang Tuhan telaah itu bukan perbuatan kita. Jauh sebelum kita pikir dan rencanakan, Dia sudah melihat sikap dan kecenderungan hati kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci sesamanya, maka ia adalah pendusta. Karena manusia yang bisa dilihat saja tidak bisa ia kasihi. Jadi tidak mungkin ia dapat mengasihi Tuhan yang tidak terlihat itu. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa yang berkata, ia berada di dalam terang. Terang itu artinya kebenaran. Jadi, saat orang itu berkata, ia ada di dalam kebenaran, tetapi ia membenci sesamanya, ia sedang berada di dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi sesamanya, ia akan berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Itu firman Tuhan. Ingat, kasih dan cinta itu berbeda jauh. Nanti di part berikutnya saya akan jabarkan perbedaan yang sangat signifikan antara cinta dan kasih. Selanjutnya di Matius 22 ayat 7. Ada seseorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus dengan maksud untuk mencobainya. Mencobai itu sifatnya menjatuhkan, mencari-cari kesalahan. Itu adalah sifat dari mencobai. Ahli Taurat itu bertanya, "Guru, manakah hukum yang terutama?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Dan yang kedua, "Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
semua hukum kita lakukan, tetapi tidak melakukan kedua hukum ini, maka sia-sialah apa yang selama ini kita lakukan. 1 Korintus 13 ayat 8. Pada akhirnya nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, karena pengetahuan kita tidak lengkap. Tetapi yang tetap itu apa? Firman Tuhan mengatakan, kasih tidak berkesudahan. Semua akan berhenti, tapi kasih tidak berkesudahan. Karena kasih yang menjadi akar dari sikap hati kita, itulah yang kekal. Saya mengutip juga di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Saya pernah kutip ayat ini di podcast saya sebelumnya. Ayat ini berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia ilahi, dan memiliki seluruh pengetahuan, bahkan kita hafal seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan segala harta kita bagikan, bahkan kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Bukan semua hal-hal yang besar itu yang kita sudah lakukan. Jika kita tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan berkata seperti itu. Sedikit pun aku tidak berguna di mata Tuhan. Itu semua yang tadi barusan perbuatan adalah perbuatan pencapaian step tertinggi yang hanya dimiliki seseorang hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka orang itu bisa melakukan semua itu seperti itu. Tapi itu semua yang dilakukan jika kita tidak mempunyai fondasi kasih. Jelas firman Tuhan berkata kita tidak berguna di matanya. Oke, sebagai penutup saya akan mengutip ayat firman Tuhan. Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya yang dikasih. Jadi, kasih itu menyerahkan dari apa yang kita punya. Menyerahkan, bukan menuntut, menyerah, menghina dan sejenisnya. Oke, anak-anak muda, generasi love, generasi kasih, bangkitlah. Oke, thanks for watching. God bless you.